di ya, di periode terkait dengan usia kehamilan ya, ada yang mengatakan gestational age kalau di bahasa Inggrisnya. Di sini adalah periode sejak pertama periode menstruasi terakhirnya. Jadi ini ketika Anda mengkaji kemarin di data subjektif ya, mengkaji data subjektif itu harus kita pastikan Ibu terakhir Ibu mendapatkan menstruasi tanggal berapa? Saya tanggal 1 April, misalkan. Nah, 1 April itu apakah Ibu sudah bersih atau baru mulai pertama kali keluar darah haidnya? Kalau itu sudah bersih, maka harus kita undurkan lagi. Kapan awal darah menstruasi itu keluar? Kemudian juga kita tanyakan, apakah pada saat bulan April kemarin, ya, Ibu menstruasi seperti biasa? Misalkan Ibu menstruasi seperti biasanya adalah 7 hari, ya berarti di situ memang pada saat April itu 7 hari. Kalau dia hanya 1 hari atau 2 hari dengan bentuk hanya flek saja, bercak-bercak di celana dalam Ibu, maka kita kasih lagi menstruasi yang sebelum bulan April. Jadi intinya di HPHT ini adalah Ibu terakhir kali menstruasi, hari pertamanya, dan pada siklus yang seperti biasa. Jangan sampai hanya 1 hari, 2 hari, karena itu kita curigai sebagai apa? Ada yang tahu kalau hanya perdarahan bercak 1 atau 2 hari saja? Ada yang ingat tanda Hartman? Oh, ya. Jika bercak itu hanya 1 atau 2 hari saja, maka itu bisa sebagai tanda Hartman atau tanda implantasi dari zigot. Dia mulai nempel ke terbenam ya, bukan hanya nempel, dia terbenam ke dalam dinding rahim. Jadi pastikan HPHT Ibu betul. Bagaimana Ibu jika ternyata pasien lupa untuk HPHT-nya? Nah, kita bisa menanyakan di bulan-bulan tertentu, biasanya ada 1 hari yang spesial. Kalau April ya, bisa kita katakan di Hari Kartini. Kalau dulu sebelum masa pandemi pasti akan ada ini ya, karnaval menyambut hari lahirnya Kartini tadi. Atau mungkin di Agustus itu ada upacara kenegaraan. Kemudian di kalau Desember berarti ada peringatan Natal. Nah, jadi ada kalanya ketika Ibu lupa, tadi kita cross-check dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan tersebut. Kemudian kalau ternyata Ibu lupa juga dan usia kehamilannya sudah bisa kita palpasi atau kita bisa mendengarkan DCJ-nya, maka kita bisa menyesuaikan dengan tinggi fungsi perinya. Kalau sudah 3 jari di atas sintesis, berarti usia kehamilannya sekitar 12 minggu. Kalau sudah setinggi pusat ya, sepusar Ibu berarti dia 24 minggu atau 6 bulan. Terjadi sekitar 2 minggu sebelum ovulasi atau 3 minggu sebelum implantasi blastopista. Nah, mungkin pernah saya singgung juga atau belum ya. Jadi ada kalanya orang menikah itu, misalkan ya, dia menikah di bulan April. Dia menikah tanggal 1 April, tetapi ternyata menstruasi terakhirnya adalah di pertengahan Maret. Pertengahan Maret si calon pengantin putri ini sudah menstruasi. Misalkan di tanggal 17 Maret dia menstruasi. Ternyata setelah itu dia nggak dapat men lagi setelah menikah, ternyata langsung terjadi kehamilan. Maka kita menghitungnya HT-HT-nya dari bulan Maret. Memang nanti akan terkesan ini berarti hamil dulu ya sebelum menikah. Dan seperti itu. Karena apa? Kita memang tidak tahu kapan sebenarnya terjadi proses ini ya, konsepsinya atau fertilisasinya. Sehingga akan kita
perkirakan dari usia HPHT-nya yang terakhir, nanti di persalinan itu bisa maju atau mundur 2 minggu dari perkiraan kita. Karena apa? Tadi ya, karena kita tidak tahu sebenarnya dia itu di usia ketemunya. Kan kita nggak pernah bisa mengira-ira ya sebenarnya proses ovulasi itu terjadi pada jam berapa. Kita hanya tahu tanda-tandanya. Oke, kita ingat lagi. Kalau tanda-tanda seorang wanita sedang masa ovulasi, mungkin ada yang mau menjawab atau memberikan komentar? Boleh? Tanda seorang wanita sedang masa ovulasi atau masa subur. Izin masuk, Ibu. Oke. Biasanya wanita yang sedang mengalami masa ovulasi itu perutnya merasa nyeri, terus nyeri pada payudara juga, terus perutnya mengalami kembung, keputihan, dan peningkatan suhu, serta peningkatan gairah seksual, Ibu. Oke, ya. Terima kasih Mbak Novita. Jawaban yang luar biasa. Ya, beberapa tanda ya ketika seorang wanita memang sedang dalam masa ovulasi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Novita. Kemudian ada kita juga bisa kalau untuk suhu kan kita harus bolak-balik ngecek ya, harus pakai termometer, suhunya bagaimana, ini naik, ada kenaikan signifikan atau tidak, atau ternyata malah turun. Nah, salah satu langkah mudah di sini adalah melihat tadi keputihan dari si ibunya. Keputihannya seperti apa? Dia seperti putih telur. Nah, kita semuanya pasti sudah mengalami menstruasi sejak, ada yang mungkin sejak dari SD atau mungkin baru SMP, atau yang paling terlambat itu adalah SMA. Kita sudah berkali-kali mendapatkan siklus menstruasi. Pasti akan tahu ya pengeluaran mulai dari keputihan yang dia agak kental, kemudian nanti lama-lama jadi bening kayak putih telur, kemudian nanti akan keruh lagi sampai kemudian terjadi adanya menstruasi. Nah, walaupun kita tahu tanda-tanda ovulasi, mulai dari adanya suhu tubuh basal ya, suhu tubuh, kemudian ada keputihan, kemudian juga gairah seksual, tetapi sebenarnya sel telur itu keluar jam berapa kita nggak tahu. Kemudian dia akan ketemu dengan sperma, misalkan pada rentang masa ovulasi tadi terjadi senggama, kita juga nggak tahu dia mau ketemu jam berapa, janjiannya gitu kan, ketemu di mana. Ya. Nah, karena kita nggak tahu tadi, maka di sini kita hanya mengira-ira kemungkinan ke usia kehamilannya kita hitung dari HPHT. Nah, ini memang akan sangat riskan ketika ada seorang pengantin yang dia ternyata setelah menikah tidak langsung tidak ada menstruasi, dalam arti dia langsung mendapatkan kehamilan. Nah, pasti akan dihitung dari menstruasi yang sebelumnya. Ya, berarti ini nabung, ini ada yang praktek, ini ada yang latihan. Pada sebenarnya tidak ya, karena kita menghitung dari HPHT. Kemudian usia kehamilan dari HPHT sampai dengan nanti perkiraan lahir itu adalah sekitar 280 hari kalau kita hitung. Atau dalam minggu itu adalah 40 minggu. Yaitu periode yang dilalui dari hari pertama periode menstruasi hingga ke kelahiran janin. Jadi yang jadi patokan adalah ketika kita menentukan HPL, nah dari HPHT ke HPL itu adalah 40 minggu. Walaupun ada beberapa sumber seperti di Obstetri William itu dia bukan 280 hari, tetapi dia 283 hari. Nah, tapi dia untuk harinya tidak terlalu signifikan mempengaruhi dari diagnosa. Ya, intinya 40 minggu dari HPHT. Nah, untuk perkiraan tanggal partes atau tanggal persalinan, atau ada yang mengatakan dengan HPL, hari perkiraan lahir, dapat dihitung dengan cara
Ini adalah rumus Nagel ya. Jadi nanti di kebidanan itu ada beberapa rumus. Yang pertama rumus Nagel itu untuk menghitung taksiran persalinannya. Kemudian ada rumus Johnson-Taussig. Rumus Johnson-Taussig itu untuk menghitung taksiran berat janin. Jadi kita akan bisa mengira-ira sebenarnya berat badan bayi itu normal atau tidak. Kalau dia terlalu besar, maka nanti persalinannya harus kita rujuk untuk melahirkan di rumah sakit. Kalau ternyata bayinya kecil, kalau dia masih di dalam rahim, ibunya diminta untuk makan yang dengan ini ya karbohidrat yang tinggi, sehingga nanti akan membantu untuk menaikkan berat badan janin. Nah, ini caranya adalah HPHT itu pasti ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Untuk yang tanggal akan kita tambahkan dengan 7, untuk yang bulan kita kurangi 3, dan untuk tahun akan kita tambah dengan 1. Ya, ada tambah dan kurang, kita nggak usah pakai perkalian, kita pakai tambah dan kurang dulu. Periode gestasi ya, jadi untuk kehamilan kita bagi menjadi 3 trimester. Ada trimester 1, trimester 2, dan trimester ketiga. Cuma untuk yang tanda bahaya kehamilan atau gejala daruratan memang kita bagi di kehamilan awal atau kehamilan muda dan kehamilan lanjut atau di kehamilan akhir. Jadi kriterianya kita bagi 2. Pada trimester 1, kalau untuk hitungan bulan itu adalah 1 sampai 3 bulan. Ya, biasanya kalau pasien kan ibunya nggak hitungan minggu ya. Ini saya sudah terlambat 2 bulan, ini saya sudah terlambat 3 bulan, 4 bulan. Ini kayaknya hamilnya sudah 6 bulan. Karena mereka tidak menghitung minggu. Tetapi kalau kita sebagai nakes yang kita hitung di sini adalah dalam minggunya. Untuk trimester kedua itu adalah 4-6 bulan atau di minggu ke-14 sampai 26, sedangkan pada trimester ketiga 7-9 bulan atau pada usia kehamilan 27 sampai 40 minggu. Ya, jadi terakhir tadi dari HPHT ke HPL itu adalah 40 minggu. Oke, kita mulai latihan untuk yang pertama. Contoh kasus yang pertama adalah seorang ibu, ini HPHT-nya atau hari pertama head terakhirnya adalah tanggal 12 Desember tahun 2021. Ya. Hari ini adalah tanggal 7 April. Ternyata ibu periksa, datang ke puskesmas. Nah, kita belajar menghitung HPL. HPL tadi rumusnya tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Oh ya, ini keliru ya. 2021. Bentar. Ya. 12 tanggalnya ya, 12 Desember 2021. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2021. Tanggalnya ditambah 7, berarti di sini adalah tanggal 19. Bulannya dikurangi 3, 12 dikurangi 3 adalah 9, tahun 2021 ditambah 1, 2022. Sehingga perkiraan lahir si ibunya ini, pasien yang pertama adalah tanggal 19 September 2022. Tanggal bertujuh, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Ya, ada kesulitan untuk yang pertama, untuk usia kehamilannya? Boleh geleng-geleng, boleh. Oke, untuk yang pertama sudah ya. Kita masuk
Jadi setelah HPL kita hitung usia kehamilannya. Nah, Ibu tadi head terakhirnya adalah tanggal 12 bulan 12 tahun 2021. Ini secara manual untuk penghitungannya. Kita tahu bulan Desember itu ada 31 hari. Nah, Anda untuk menghafalnya boleh pakai ini ya. Jadi kalau yang dia tonjolan, maka dia 31. Kalau yang dia cekungan, maka dia ke 30 atau 28. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, Juli sama Agustus dia 31. Kalau misalkan Anda kesulitan mengingat ini 30 atau 31. Desember ada 31 hari. HPHT-nya sejak tanggal 12. Maka kita kurangi 31 dikurangi 12 hari adalah 19 hari. Kalau kita buat minggu, 19 hari itu ada 2 minggu, 5 hari. Kemudian di bulan Januari itu lama harinya adalah 31. Berarti kalau kita jadikan minggu, ada 4 minggu, 3 hari. Bulan Februari ada 28 minggu, kecuali pada tahun kabisat ya, ada 29. Kemudian di bulan Maret, usia harinya ada 31, berarti dia kalau kita jadikan minggu ada 4 minggu 3 hari. Dan di bulan April, ibunya sudah kunjungan pada tanggal 7, berarti di sini 7 hari kita hitung menjadi 1 minggu. Kemudian untuk minggunya kita jumlah. 2 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 1. Berarti ada 15 minggu. Yang hari juga sama, kita tambahkan. 5 ditambah 3, ditambah 3 jadi 11. Atau kalau kita hitung minggunya adalah 1 minggu 5 hari. Nah, untuk hari tidak kita bulatkan, ya. Jadi dia akan hilang kalau nggak genap 7 hari. Sehingga usia kehamilan ibu pada tanggal 7 April saat kunjungan ke sini 15 minggu ditambah 1 minggu. Usia kehamilannya adalah 16 minggu. Oke, ada pertanyaan dulu, dipersilahkan. Ini contoh yang pertama. Ibu izin bertanya. Ya, monggo, boleh. Kalau semisalkan ada pasien yang lupa kapan head terakhirnya itu bagaimana itu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ketika ibunya lupa untuk HPHT, maka kita tidak kita akan kesulitan menentukan 13 minggu atau 15 minggu, tetapi kita menggunakan yang hitungan bulat. Bulatnya bagaimana? Kalau 1 bulan itu akan kita hitung 4 minggu, kemudian 8 minggu, 12 minggu, 16 minggu, 20 minggu. Nah, karena apa? Di per 4 mingguan tadi kita bisa ngecek dengan tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri kalau dia jadi TFU pembesaran rahim itu pada ibu hamil baru bisa kita raba itu adalah setelah 12 minggu. Nah, jadi kalau ibunya baru telat mens 2 bulan, kita akan kesulitan untuk tinggi fundus uterinya. Tapi kalau sudah 3 bulanan ya sudah, ini kayaknya sudah 3 bulan saya tidak mendapatkan menstruasi. Kita bisa palpasi tinggi fundus uterinya 3 jari di atas simfisis. Kemudian pertengahan antara simfisis ke pusat itu adalah 16 minggu. Kalau 2 jari di bawah pusat ibu itu adalah 20 minggu. Nanti kalau pas sepusat ibu itu adalah 24 minggu. Jadi kita nggak pakai hitungan ini karena kita nggak tahu HPHT-nya.
tapi kita lihat dari palpasi tinggi fundus uteri. Kemudian nanti juga bisa ke TFU McDonald. TFU McDonald itu kita mengukur dengan menggunakan Matlin dari peti atas simfisis ke tinggi fundus ibunya. Itu kalau usia kehamilan plus minus adalah 2 cm, plus minus 2 dari sentinya. Kalau kita ukur panjang perut ibu kok ternyata 30, berarti usia kehamilannya di antara 28 sampai dengan 32 minggu. Nah, jadi kita bisa menggunakan palpasi. Kita nggak bisa di angka 13, di angka 15 nggak bisa, tapi di kelipatan 4-nya. Nah, itu ada panduan untuk yang tinggi fundus uteri. Itu nggih, Mbak Mariana. Iya, Ibu. Terima kasih. Oke, monggo jika ada pertanyaan yang lain juga. Ibu izin masuk, izin bertanya. Ibu izin bertanya, kalau misalnya harinya itu berarti tidak genap 1 minggu, itu tidak dihitung ya, Ibu? Iya, enggak. Langsung dia otomatis terdelete, terhapus. Jadi kita hanya menghitung di minggunya saja. Terima kasih, Ibu. Iya, oke. Monggo yang lainnya. Ini udah ya. Kalau tadi kita bisa mengurangi bulannya dengan mudah, ya kan? Istilahnya dia bulannya di atas 3. Nah, bagaimana ketika ternyata bulannya di bawah 3? Ini saya ambilkan contoh di Januari. Ibu HPHT tanggal 2 Januari, kemudian Ibu periksa pada tanggal hari ini juga, tanggal 7 April ya. Kemudian kita akan menentukan hari perkiraan lahir dan juga usia kehamilannya. Oh, ininya keliru ya, sebentar. Keliru enggak sih? Oh, enggak. Tanggal 2 bulannya Januari itu adalah 1 dan tahun sekarang 2022. Untuk tanggalnya seperti biasa kita tambah 7 ya, hasilnya 9. Untuk yang bulan 1 dikurangi 3 enggak bisa. Maka kita akan pinjam di tahun 2022. Kita pinjam 1 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Sehingga 12 ditambah 1 itu adalah 13, baru kita kurangi dengan 3. 13 dikurangi 3 adalah 10. Tahunnya tadi sudah dipinjam 1 ya, 2021 ditambah dengan 1 berarti dia masuk di tahun 2002. Jadi tahunnya sama ketika ibu menstruasinya di bulan Januari, Februari, Maret, maka ada kemungkinan dia akan melahirkan di tahun yang sama. Karena kalau kita hitung 9 bulan ya, Januari 9 bulan pasti di bulan Oktober. Kalau Februari 9 bulan nanti di bulan November. Yang bulan Maret 9 bulan selanjutnya adalah di bulan Desember. Ya. Kayak anak saya itu di bulan Maret semuanya. Jadi tanggal berapa ya, Mas? Tapi dia persalinannya itu selisih
4 hari. Jadi kalau ulang tahun anak saya bareng. Ternyata dapatnya memang menstruasi terakhirnya saya di bulan Maret semua. Itu ini yang kalau bulannya kurang dari 3. Kalau misalkan 3 berarti misalkan di sini 3 ya bulan Maret ya, berarti kan 3 dikurangi 3 0. Nggak ada ya bulan 0 ya. Nah, berarti ini nanti pinjam di sini, pinjam 1 tahun berarti 12. Coba nanti di latihan soal ya. Oke, untuk yang bulan Januari ini bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, karena di sini 1 ya, masih. Oke, tidak ada. Kita hitung usia kehamilannya. 2 Januari 2022 ya. Januari ada 31 hari, kemudian ini sudah ada 2 hari, berarti masih sisa 29 hari. Kalau kita hitung 4 minggu, 1 hari. Februari ada 28 hari di 4 minggu, bulan Maret ada 31 hari, 4 minggu 3 hari, dan di bulan April ibunya datang pada tanggal 7, berarti 7 hari, ini adalah 1 minggu. Ini berarti usia kehamilannya 4 tambah 4 tambah 4. 4 kali 3, 12, tambah 1 minggu ada 13 minggu. Untuk harinya karena hanya 4 hari, maka tidak kita hitung. Sehingga usia kehamilan ibu yang HT-HT-nya tanggal 2 Januari 2022 adalah 13 minggu. Oke. Yang soal yang kedua, apakah bisa dipahami juga? Bisa, Ibu. Boleh. Ada pertanyaan mungkin? Nah, ini 13 minggu berarti masih trimester 1 ya. Kalau yang tadi sudah masuk di trimester kedua. Nah, kita sebentar lagi latihan di trimester ketiga.
Ya, HPHT tanggal 21 Juli 2021. Oke, ini kok masih 6. Satu bulan 7 2021. 21 ditambah 7 ada 28. Bulan Juli 7 ya, dikurangi 3 ada 4 dan 2021 ditambah 1 2022. Yaitu berarti perkiraan lahirnya adalah tanggal 28 April 2022. Nah, sekarang coba dihitung usia kehamilan ibu. Kalau dia HPHT-nya 21 Juli, periksanya tanggal 7 April. Oke, silahkan di doret-doret plus dan hitung-hitungannya. Oh, ini HPHT-nya keliru ya, saya nulisnya ya. Harusnya 21, tapi ininya udah betul. 21 Juli 2021. Nah, crop-nya kalian. Iya, yang sudah boleh menuliskan di kolom chat umurnya berapa?
Penghitungannya sama atau berbeda? Oke, sama ya. Usianya adalah 37 minggu. Nah, sebenarnya ada cara yang lain yang bisa kita gunakan kalau ibunya sudah masuk ke trimester ketiga. Enggak ada sih. Enggak. Oke, cara yang lain ketika ibunya misalkan ya kita ketahui HPL-nya ternyata dia mendekati kan ternyata di sekarang bulan 4 ya. Oh, berarti itu sebentar lagi udah mau melahirkan ini. Nah, kita bisa pakai cara yang kedua yaitu tadi usia kehamilan, untuk usia kehamilan dari HPHT ke HPL adalah 40 minggu ya. Oke. Kemudian sekarang tanggal ibu kunjungan itu adalah tanggal 7 April 2022. HPL ibu kita ketahui 28 bulan 4 2022. Nah, dari tanggal 28 April kita kurangi 7 April. 28 dikurangi 7 berarti ada 21 ya. 21 hari. Kalau kita bulatkan menjadi minggu ada 3 minggu. Berarti usia kehamilan tadi dari HPHT ke HPL adalah 40 minggu. Kita kurangi dengan kurangnya minggu dari perkiraan lahir saat ibu berkunjung itu adalah 3 minggu. Sehingga usia kehamilannya yang sekarang adalah kalau ini adalah dekat dengan HPL. Tapi kalau ternyata dari HPL aja kurang 2 bulan, ya jangan dihitung ini. Nanti kita bisa juga sih, tapi dia kurangnya sampai dengan 8 minggu nanti. Itu. Untuk yang kedua, yang ketiga, soal yang ketiga bisa dipahami. Ada 2 cara. Bisa secara manual yang di depan, ini ya. Jadi kita menghitung secara manual 4 minggu 3 hari, 4 minggu 2 hari. Kemudian yang berikutnya, kalau dia sudah trimester ketiga, maka dia akan masuk di, kita bisa menghitungnya kurang berapa minggu dari perkiraan lahir. Tuh. Oke. Dari ketiga soal tadi, monggo jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, dipersilahkan. 37 minggu semua ya. Oke. Ada yang masih kesulitan, boleh bertanya, tidak usah ragu-ragu karena nanti ini adalah hal penting ya ketika Anda di puskesmas, ini digunakan dari hamil dan juga di masa persalinan. Anda akan tetap menggunakan atau diharuskan bisa menghitung usia kehamilan, bahkan juga ke perkiraan lahir. Ibu izin bertanya. Ya, monggo, silahkan.
Perkenalkan saya Dewi Salma Latifah, izin bertanya Ibu. Tadi itu kan masa ovulasi terjadi sekitar 14 hari atau 2 minggu setelah HPHT. Nah, kenapa dalam usia kehamilannya itu tidak dikurangi 2 minggu itu, Ibu? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus. Tadi untuk waktunya kita memang tidak tahu ya istilahnya kapan terjadinya proses fertilisasi, ketemunya si telur dan si sperma. Kita hanya beranggapan bahwa yang kita pahami untuk masa subur itu atau masa ovulasi bisa 14 hari sebelum usia menstruasi sebelumnya. Sehingga nanti biasanya berpengaruh ke HPL-nya, Mbak. Yang misalkan kita ini perkiraannya adalah tanggal 28 April 2022. Nanti dia bisa itu 2 minggu sebelum ini melahirkan, bisa juga 2 minggu setelah ini melahirkan. Setelah tanggal 28, ada kemungkinan dia juga bisa mundur kehamilannya. Karena kita tadi perkiraan untuk mulai terjadinya konsepsi itu kapan kita nggak tahu. Dan itu masih dalam batas normal. Misal ibunya 2 minggu sebelum 28, berarti pada tanggal 14 minggu ya. Ternyata dia tanggal 14 April dia melahirkan. Itu masih dia sudah dikatakan hamil aterem karena usianya di 38 minggu. Nah, tetapi kalau untuk yang melebihi HPL, kalau untuk kita hanya memberikan tenggang waktu selama 1 minggu. Jadi ini kan tanggal 28 April, 1 minggu setelahnya, berarti April itu 32, kemudian 5, berarti tanggal 5 Mei. Maksimal tanggal 5 Mei, dia harus sudah melahirkan. Kalau pada tanggal 5 Mei belum ada tanda-tanda persalinan, biasanya akan kita rujuk ke dokter untuk diperiksa kesejahteraan janinnya, kondisi plasentanya, apakah ada intrak plasenta, apakah ada penurunan fungsi, ada tanda-tanda pertumbuhan yang terhambat, nanti akan kita lakukan terminasi kehamilan. Jadi memang nanti bisa maju atau mundur 2 minggu, itu adalah masih kategori normal karena tadi di awal pun kita tidak bisa menentukan sebenarnya mereka itu bertemunya di tanggal kapan. Kan bisa saja hubungan seksual itu terjadi sebelum ovulasi, ya kan, sudah ada sperma yang nunggu di situ, dia sudah nongkrong si telurnya, atau bisa juga malah si telurnya yang menunggu sel spermanya. Kok nggak datang-datang ya, saya udah kelamaan, ya udah kedinginan. Tapi ada juga mungkin pas si telur keluar, pas ada senggama, ada sperma yang masuk, sehingga terjadilah proses kehamilan. Jadi memang kita nggak tahu persisnya, sehingga tadi ada rentang waktu selama 2 minggu. Kalau melahirkan sebelum 2 minggu dari HPL, aman. Tapi kalau dia lebih dari 1 minggu setelah HPL, biasanya akan kita konsulkan, karena di kehamilan seropinus biasanya bayi itu plasenta itu sudah mengalami adanya intrak ya. Jadi kayak ada cincin-cincin putih di sekeliling plasenta, dan itu merupakan satu tanda plasentanya sudah mengalami adanya penurunan fungsi. Yang kita takutkan nanti ada oksigenasi, kemudian pengiriman zat gizi ke janin akan terhambat, ada gangguan, maka nanti pertumbuhannya akan ada masalah di dalam rahim, sehingga akan dikeluarkan. Seperti itu, Mbak Dewi. Ya, terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Monggo ada pertanyaan yang lain? Ya, sekarang silahkan ditulis dulu untuk soal latihannya. Ada 3 soal. Anda bisa
menuliskan HPHT dan tanggal kunjungannya. Untuk soal yang pertama, HPHT tanggal 13 Oktober 2021. Periksanya tetap tanggal 7 ya, semuanya periksa pada hari ini tanggal 7 April. Hanya HPHT-nya aja yang berbeda. Kemudian ini coba yang kedua kita ganti di bulan Maret ya, biar ada gambaran kalau Maret itu nanti hasilnya bagaimana. Yang kedua 16 Maret 2021. Kemudian yang ketiga ini adalah tanggal 20 November 2021. Dihitung HPL dan usia kehamilannya. Silakan bisa ditulis dulu untuk soalnya.